الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين إلى أن قال مسائل في القصر beberapa permasalahan dalam mengqashar salat, dalam meringkas salat yang 4 menjadi 2. Mal halatu allati yanqati'u indahas safar. Di sini ada pertanyaan. Mal halat, keadaan-keadaan apa yang memutus dengannya safar? Keadaan apa yang memutus dengannya safar? Arti safar terputus berarti nanti di sini digambarkan nggak boleh lagi baginya untuk mengqashar salat. Yanqati'us safaru fi halataini, terputus itu safar di dalam 2 keadaan. Indahuma la yajuzul qasru, pada keduanya tidak boleh mengqashar. Jadi terputus itu safar dalam 2 keadaan. Nah, maka dalam 2 keadaan ini nggak boleh qashar lagi deh. Yang pertama niyatur ruju, niat kembali. Min makisin mustakhillin, dari tempat mustakhil. Mustakhil ini yang menyendiri, ai ghaira tabi', ghairi tabi'in li ghairi, yang tidak mengikuti kepada selainnya. Artinya tempat yang dia berada sendiri, enggak sama keluarganya, enggak sama istrinya. Itu namanya makis mustakhil. Nanti ada gambarannya. Niat kembali kepada watanihi, kotanya, kepada kampungnya. Waqad baqiya, dan masih tersisa aqallu. Waqad baqiya aqallu min marhalatin, dan masih tersisa safarnya itu kurang dari 2 marhalah. Waqad baqiya aqallu min marhalatin ila watanihi, sampai ke kampungnya. Waqad baqiya min marhalatin, dan masih tersisa aqallu, afwan. Ini ada koreksi sedikit. Waqad baqiya aqallu, dan masih tersisa aqallu, kurang dari 2 marhalah ila watanihi, sampai kepada kampungnya. Jadi begini. Ada orang berencana berangkat pergi nih. Kemana? Oh, aneh pengen ke Cirebon misalnya. Dan Cirebon kan lebih dari 2 marhalah. Lebih dari 82 kilometer. Jelas ya? Berangkat dia. Baru sampai kira-kira 70 kilo. Berhenti dia, niat mau kembali pulang. Kagak jadi meneruskan perjalanannya. Paham tuh? Banyak yang begitu. Udah banyak aja ya. Jadi baru kilometer 70 kan belum sampai 2 marhalah tuh. Ya, baru 1 marhalah lebih, belum sampai 2 marhalah, belum sampai 82 kilometer, baru 70 kilo. Ada urusan balik penting di telepon misalnya.
batalin safarnya dia, kembali ke kampungnya, ke rumahnya, nggak jadi pergi. Nah di sini tempat yang 70 km itu namanya makis mustaqil namanya. Tempat yang dia di situ ya bukan tempat keluarganya ada di situ. Ya. Cuma dia aja. Bukan tempat tinggalnya dia di situ. Nah, kembali kepada kampung halamannya. Yang mana 70 kilo belum sampai 2 marhalah. Dengan sekedar niat kembali ke kampungnya, maka putus safarnya dia. Jadi nggak boleh lagi tuh mengkosor, nggak boleh. Kenapa? Karena jaraknya dari dia tempat kembali 70 belum sampai 82 km lebih. Maka baliknya ini nggak boleh mengkosor menjamak salat. Jelas deh. Kenapa? Karena niat kembali min makis mustaqil ila watani. Wa qad baqiya. Nah di sini. Dan tersisa aqallu kurang min marhalatin dari 2 marhala ila watanihi kepada kampung halamannya. Dia mau balik. Nomor 2, suratuhu. Nah, di sini ada gambarannya. Safara min biladihi. Seorang pergi dari kotanya ghasidan menuju aksar min marhalatin, lebih dari 2 marhalah. Kayak tadi tuh. Pengen pergi ke Cirebon, orang Jakarta pengen ke Cirebon. Cirebon kan lebih dari 2 marhalah, lebih dari 82 km. Summa ba'da marhalatin wahidatin, kemudian baru 1 marhalah. Ya kurang lebih 41 kilo begitu. Nawa ar-ruju'a, dia niat kembali liwatanihi ke kampungnya. Kagak jadi dah. Kagak jadi ke Cirebon, balik niat, muter balik. Haji nih. Fahuna, maka di sini in qata'a safaruhu, terputus safarnya udah. Habis. Wa asbaha, dan ia menjadi kamunshi safarin jadid, seperti orang yang memulai safar yang baru. Menjadi seperti orang yang memulai safar yang baru. Wa bisababi hadza wa bisababi anna hadza safar al-jadid lam yablugh marhalatin. Dan dengan sebab ini safar yang baru belum sampai 2 marhalah, baru 1 marhalah dia sudah balik, enggak jadi safar. Fala yajuzu lahul qasru, tidak boleh baginya mengqasar. Paham tuh? Jadi niat balik. Beda. Kalau misalnya niat baliknya dia sudah sampai 2 marhalah atau lebih. Ini gambaran yang kedua nih. Yang boleh baginya mengqasar. Ane pengen ke Tegal, ke rumahnya Abu. Berangkat dari Jakarta. Udah sampai 200 kilo, udah sampai Cirebon. Berarti udah 2 marhalah lebih, betul? Ane urungin niat, baliklah, pulang dah. Pulang kemana? Ke Jakarta. Nah, pulangnya ane ke Jakarta, ini safar ane nggak terputus namanya. Walaupun dikatakan terputus, ane berangkat seperti safar yang baru, dan jarak dari aneh niat balik Jakarta lebih dari 2 marhalah. Di sini pulangnya boleh bagi aneh mengqasar dan jelas ya? Beda dengan yang tadi itu. Belum sampai 2 marhalah udah niat balik. Baru sampai Bekasi udah mulai balik. Ya udah nggak boleh qasar lagi di situ. Nah, ini yang pertama, yang gatius safar, terputus itu safar. Yang kedua, nah ini pertanyaan Bang Mair yang 2 minggu yang lalu. Niyatul iqamati, terputus safar dengan niat iqamah, menetap. Fi baladin, di satu tempat, di satu kota, arba'ata ayyamin fa'aksar, 4 hari atau lebih. Ghaira yaumai ad-dukhuli wal khuruj,
Selain 2 hari, hari masuk dan hari keluar. Jadi kalau hari masuk, hari keluar dihitung 6 hari berarti. Jadi orang niat mukim di satu tempat. Aneh berangkat ke Surabaya. Berangkat ke Surabaya, aneh masih musafir. Kan pertanyaan kemarin, ini sampai kapan boleh dia qashar sama jamaah? Betul? Nah kalau dia di Surabaya, niatnya menetap di sana 4 hari. Hari masuk, hari keluar kagak dihitung. Kalau dihitung berarti 6. Anda mau ke Surabaya, mau niat 2 minggu. Dengan sampai Surabaya, ente sudah mukim namanya. Udah putus safar ente. Udah wajib menyempurnakan sholat. Udah nggak boleh qashar lagi, udah nggak boleh jamak lagi. Kenapa? Karena sudah niat berada di satu tempat, mukim 4 hari, sahah, yang 24 jam full ada di situ, hari masuk, hari keluar, kagak dihitung. Paham tuh? Maka dengan sekedar sampai Surabaya, nggak nunggu lagi 4 hari, nggak. Langsung udah mukim namanya. Udah nggak boleh qashar lagi, udah nggak boleh jamak, sempurna sholatnya masing-masing. Jelas ya? Jadi niatul iqamah, niat mukim fi baladin di satu tempat negeri, arba'ata ayyam, 4 hari atau lebih. Selain 2 hari, hari masuk dan hari keluar. Kenapa sih hari masuk sama hari keluar kagak dihitung? Nah, di bawah tuh. Lianna fi yaumid duhul, karena fi yaumid duhul al-hatta. Karena di hari masuk al-hatta, penurunan barang, singgah di situ. Wa fi yaumil khuruj ar-rahil, di hari keluar hari berangkat. Wa kilahuma, dan hari keduanya min asqali safar, dari kesibukan-kesibukan safar. Itu pendapat. Juga dimaknai yang 4 hari ini arba'atu ayyam sahah. Makanya ada ulama menjelaskan sahah. 4 hari yang betul-betul 24 jam, 4 hari ada di situ. Paham tak? Yang 24 jam full ada di situ. Nah kalau hari masuk, ente masuk tanggal 1, siang-siang. Berarti tanggal 1 enggak 24 jam ada di situ. Paham tak? Atau pas hari keluar siang-siang atau sore, hari tanggal 10 misalnya keluarnya, ya otomatis tanggal 10 kagak 24 jam ada di situ. Paham tuh? Makanya hari masuk, hari keluar kagak makanya ada kalimat arba'atu ayyam sahah. 4 hari yang sahih, yang 24 jam full ada di situ. Jadi jelas ya itu ya. Berarti apa? Ya kalau kita misalnya jalan-jalan ya, mau kemana nih? Ada mau ke Tegal, ke Guci. Berapa hari? Biasa kita ngomong, kita 4 hari di sana. Cuma biasanya hari pulang dihitung juga sama kita. Bukan 4 hari sahih. Kalau hari pulang, hari masuk dihitung 6 hari. Aneh 4 hari di sana. Hari masuk, hari pulang dihitung misalnya ente. Cuma 3 malam. Ya boleh ente, jamak, qashar, sholat nggak apa-apa. Jelas ya? Terus nomor 2. Idza aqama fi mawdi'in, apabila seorang bermukim di satu tempat, liqadha hajatin, untuk melaksanakan hajatnya. Ada hajat, ada kebutuhan. Yatawagga qada'aha, yang ia mengira akan selesai itu hajatnya fi aqal min 4 ayyam, kurang dari 4 hari. Aneh ke Surabaya nih, ada hajat. Ada kebutuhan, urusan yang aneh perkirakan, ya paling kelar ini 3 hari. Kurang dari 4 hari. Paham tuh? Fata'akharat, tiba-tiba urusannya melebar. Meleset. Yang aneh kira tadinya kurang 4 hari selesai, meleset lebih jadinya.
Dalam hal ini fayajuzu lahu at-tarakhusu, boleh baginya at-tarakhus mengambil keringanan yaitu mengqashar, at-tarakhus mengqashar ila samaniyata asra yauman, sampai 18 hari. Nah, ini perbedaan di sini. Ente safar satu tempat, ada satu urusan yang ente ya tahu enggak, perkirakan ini urusan selesai kurang dari 4 hari. Tiba-tiba ta'akharat, melebar, melambat, bukan 4 hari. Nggak tahu dah, ya Allah belum kelar juga. Ya masih terus, belum kelar, terus kerjain. Yang model kayak begini boleh ngambil keringanan mengqashar sampai 18 hari. Ternyata udah 18 hari belum kelar juga. Yang ke-19 itmam, wajib sempurna salatnya. Paham tuh ya? Nah, ini jarang yang, tapi bisa juga terjadi tuh. Bisa terjadi. Ya, beda dengan langsung tadi niat mukim. Anda memukim di sini 4 hari, 10 hari, beda di sini. Kalau misalnya lebih dari 4 hari sahih, hari masuk nggak dihitung, keluar nggak dihitung, atau 6 hari hitungannya, udah langsung dah sampai, udah nggak boleh mengqashar, nggak boleh menjama'. Kalau tadi tuh ya ada urusan, dia perkirakan selesai kurang dari 4 hari, balik dan antar, ternyata meleset, manjang segala macam proyeknya nih, akhirnya ya udah nggak ketahuan kapan selesainya nih, besok ternyata belum terus. Nah ini boleh baginya mengqashar sampai 18 hari. Fayajuz lahu tarakhus ila samaniyata asra yauman. Al-jam'u baina salatain. Nah, sekarang yang kedua, menjamak di antara 2 salat. Qashar udah selesai, betul. Itu yang tadi sisa permasalahan pembahasan yang kemarin tuh. Salat juga kita bahas, ada berapa? 11. Ya kalau antum mau ulang lagi tuh dilihat di YouTube-nya. Ya. Karena hayatul ilim bil mudzakarah, hidupnya ilmu diulang-ulang. Enggak cukup sekali biar dipahami. Al-jam'u baina salataini, menjamak di antara 2 salat. Ya. Menjamak antara 2 salat. Ada gandengannya tuh, zuhur sama asar, maghrib sama isya. Enggak boleh asar sama maghrib, enggak boleh. Jadi ada gandengannya masing-masing. Asbabul jam'i salasatun. Sebab-sebab menjamak itu ada 3. Kapan boleh menjamak salat? Sebabnya ada di 3. Ini dalam mazhab Syafi'i ini. Yang pertama as-safaru, sebabnya karena safar. Karena berpergian. Boleh bagi musafir menjamak salat taqdiman wa ta'khiran, jamak takdim dan jamak takhir, boleh dimilih yang mana aja. Yang kedua al-mataru, sebabnya matar, hujan. Nanti ada pembahasan khusus, boleh menjamak jamak takdim sebab hujan. Takdiman faqat, ini boleh hanya jamak takdim saja. Jamak takhir kagak boleh. Nanti ada pembahasan di akhir ini, jamak takdim sebab hujan. Itu bukan safar, bukan musafir. Ada di kampung inti. Nah, tapi sebabnya ada hujan. Yang ketiga, al-marad. Sebab jamak yang ketiga, sebab sakit. Taqdiman wa ta'khiran. Juga nanti ada pembahasannya. Boleh bagi orang yang sakit, yang berat sakitnya, dia sholat pada waktunya masing-masing, berat baginya, boleh jamak, ambil keringanan. Jamak takdim atau jamak takhir. Jelas ya? Jadi asbabul jamak, sebab-sebab menjamak sholat, ini ada berapa ada 3. Yang pertama sebabnya safar. Kebanyakan safar itu ya. Jamak takdim boleh atau jamak takhir. Yang kedua sebabnya hujan. Hanya boleh jamak takdim saja. Yang ketiga sebabnya sakit. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Masailu fil jam'i. Beberapa masalah dalam menjamak. Yang pertama, ayyuhuma afdalu, al-jam'u au tarku. Mana
dari kedua yang lebih afdal menjamak atau meninggalkan jamak. Inti salah satunya ada dari itu. Safar atau hujan atau sakit. Safar dah. Mana sih bagi musafir yang paling afdal dia jamak atau meninggalkan jamak. Paham maksud itu? Kalau meninggalkan jamak berarti sholatnya di tempatnya masing-masing. Jadi bagi dia mana nih yang paling bagus? Jamak apa kagak? Paham tuh? Itu musafir mat misalnya mat. Ya. Ke NTB dah misalnya ya. Ke sana jauh tuh. Nah, ini ada pilihan, kan boleh menjamak tuh, betul. Ini bagi musafir ini tadi nih, mana sih yang lebih afdal? Dia jamak atau sholat masing-masing pada waktunya? Jawabannya al-afdalu tarkul jam'i. Yang paling afdal, yang paling utama meninggalkan menjamak. Berarti kalau meninggalkan menjamak, sholat pada waktunya masing-masing. Kenapa? Khurujan atau khurujan min khilafi man. Khurujan untuk keluar atau agar keluar min khilafi dari perbedaan man ulama lam yujizil jam' yang tidak memperbolehkan jamak. Kal imami Abi Hanifah, seperti Imam Abi Hanifah. Dalam mazhab Hanafi enggak ada jamak. Enggak boleh salat pada waktunya masing-masing dibilang. Nah, kita ini musafir pilihannya menjamak atau meninggalkan jamak. Jawabannya meninggalkan jamak lebih afdal. Kenapa? Biar keluar dari perbedaan pendapat ulama yang tidak membolehkan jamak. Seperti siapa? Seperti Imam Abi Hanifah. Paham tuh? Ya. Illa fi arba'i halat. Kita bicara mazhab kita. Kecuali di dalam 4 keadaan. Fal jam'u afdalu, menjamak itu lebih afdal. Di dalam 4 keadaan berarti pengecualian nih. Menjamak lebih afdal dari mengerjakan sholat pada waktunya masing-masing. Wahia, talikannya ntar terakhir baca. Wahia adalah yang pertama fil haji, di waktu haji. Fi yaumi Arafah, di hari Arafah. Di bagian haji berarti ini. Fayajma'u dhuhra ma'al asri takdiman. Maka ia menjamak sholat zuhur ma'al asri dengan sholat asar takdiman, jamak takdim. Jadi orang yang haji itu afdolnya ketika wukuf di tanah Arafah itu menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, jamak takdim. Mengerjakan sholat asar di waktu zuhur. Bagi yang wukuf di tanah Arafah. Karena Nabi melakukan itu. Wa fi Muzdalifah. Dan di Muzdalifah fayajma'ul maghriba ma'al isya ta'khiran. Orang yang haji menjamak lebih afdal salat maghrib dengan salat isya, jamak ta'khir. Ini pengecualian yang pertama, menjamak lebih afdal. Fil haji, di waktu haji. Jadi di Arafah dia menjamak takdim, memajukan asar dikerjakan di waktu zuhur. Nanti di Muzdalifah jamak takhir, mengakhirkan maghrib dikerjakan di waktu isya di Muzdalifah. Nah, itu pengecualian yang pertama, jamak lebih afdal. Jelas ya? Yang pertama itu. Yang kedua, waliman syakka. Mirip kayak kemarin. Mana gosor atau meninggalkan gosor, mana yang lebih afdal? Ada pembahasan kemarin dia. Yang kedua, menjamak lebih afdal waliman syakka. Bagi orang yang ragu fi dalili jawazil jam'i,
di dalam dalil diperbolehkannya menjamak. Ragu dia. Dalilnya ada, hadisnya. Nabi menjamak. Walaupun diperdebatan. Kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan nggak boleh jamak? Itu ijtihad beliau. Ya. Dan mereka itu ahlul ijtihad. Orang-orang yang berhak untuk berijtihad. Bukan orang sembarangan, bukan main-mainan, bukan. Ya. Udah memenuhi syarat untuk menjadi mujtahid mutlak namanya. Makanya ikhtilaful ummah rahmah. Perbedaan pendapat para imam itu rahmat buat kita. Jadi pendapat nggak monoton, kalau satu doang berat. Ada bermacam-macam, kadang-kadang yang ini kita berat, boleh taklid kepada yang lain. Jadi enak gak begitu? Kalau satu berat, betul. Makanya wa ikhtilaful ummah di sini a'immatul muslimin, pemimpin orang-orang Islam, para mujtahid rahmat buat kita. Ya. Kalau perbedaannya orang awam, wah jadi petaka di situ. Jangan ya. Ribut. Jadi yang kedua, menjamak lebih afdal bagi orang yang ragu akan dalil diperbolehkan menjamak. Mau ada dalilnya, kalau belajar pakai ragu lagi. Ya. Ini kalau dia ragu, udah lebih afdal baginya menjamak biar menghilangkan keraguan. Jelas ya? Yang ketiga, menjamak lebih afdal waliman wajada fi nafsihi, buat orang yang ia mendapati pada dirinya karahiyatal jam'i, akan ketidaksenangan menjamak. Enggak serak hatinya. Masa sholat zuhur dimundurin ke belakang. Masa sholat asar ditarik, dimajuin ke zuhur. Kan bukan waktunya. Kurang serak dia. Kayaknya gue gak nyaman, kagak serak. Berarti ada ketidaksenangan dalam hatinya. Model orang kayak begitu, obatin langsung. Ini syariat, bukan akal-akalan. Ini syariat. Untuk menghilangi keraguan kayak tadi, ketidaksenangan, lawan hawa nafsunya, jamak sholatnya. Lebih afdal baginya. Betul? Ini yang ketiga. Yang keempat, menjamak lebih afdal wa idza kana mimman yuqtada bihi fi hadratin nas. Apabila ada orang yang diikuti dengannya fi hadratin nas, oleh orang-orang. Orang yang menjadi panutan. Ini sama nih. Kayak pembahasan yang kemarin. Mana yang lebih afdal, mengkosor atau itmam, menyempurnakan. Sama. Di antaranya yang keempat, bagi orang yang menjadi panutan buat orang-orang. Kesempatan buat dia untuk mempraktekkan. Kayak tadi, kita contohnya apa? Jamaah, ziarah misalnya. Dalam bisnya ada ustadznya yang paham tentang sholat musafir. Bilang kepada jamaahnya, ini safar kita, safar yang syariat udah memperbolehkan menjamak sholat. Atau mengkosor sholat. Nanti kita jamak sholat dah ya. Jamak takdim, memajukan asar dikerjakan di waktu zuhur. Caranya begini, niatnya begini. Jadi paham nggak? Praktek langsung, betul. Kalau sekarang kan teori doang nih. Teori doang. Praktek lebih cepat. Nah, ini baginya menjamak lebih afdal. Ada tambahan satu, ta'liq nomor 1 bawah itu. Jadi dikatakan bahwasanya meninggalkan jamak lebih afdal agar keluar dari perbedaan pendapat ulama yang tidak memperbolehkan jamak seperti Imam Abu Hanifah, kecuali dalam 4 keadaan menjamak lebih afdal. Illa, kecuali, nah ini diantara pengecualiannya, illa idza kana sayusalli munfaridan law jama'a wal afdal tarkuhu mutlaqan. Kalau misalnya dia jamak, dia sholatnya sendiri. Hujan tuh ya. Kalau dia jamak, ntar dia sholatnya sendiri. Yang musafir di doang sendiri. Kalau gue mau maksain jamak, gue sendiri. Paham tuh? Yang lain jamaah. Ya, kalau begitu, ya tinggalkan jamak lebih awal. Paham ya?
Karena kalau dia jamak, dia sholat sendiri. Biar dapat jamaah. Lanjut terus. Nomor 2. Idza kana musafiran, apabila dia musafir. Apabila ada seorang musafiran adalah musafir, fa ayyuhuma afdal? Mana yang lebih afdal? Jam'ut taqdim atau jam'ut takhir? Jamak takdim apa jamak takhir? Nah, Haji Rajali kemarin ke Surabaya misalnya. Kan musafir tuh. Bagi Haji Rajali mana sih yang lebih afdal? Ane jamak takdim atau jamak takhir? Kan boleh dua-duanya. Boleh milih bebas. Tapi mana yang lebih afdal bagi dia? Fihi tafsilun. Dalamnya ada perincian pembahasan. Yang pertama, idza kana sa'iran fi waqtil ula, apabila ada ia berjalan dalam perjalanan fi waqtil ula, di waktu yang pertama. Wa nadhilan fi waqti saniyah, dan singgah di waktu yang kedua. Ingat, yang dimaksud dengan waktu pertama, waktu sholat yang pertama, sholat zuhur. Yang dimaksud dengan waktu yang kedua, waktu sholat yang kedua, sholat asar. Waktu asar. Jadi pas di waktu sholat yang pertama, yaitu waktu zuhur, masih dalam perjalanan. Nanti di waktu sholat yang kedua, yaitu waktu asar, singgah. Paham tuh? Maka di sini fajam'ut takhir afdalu bil ittifaq. Jamak takhir baginya lebih afdal, ittifaq, sepakat para ulama. Jadi buat gampangin kita, jangan nyusahin juga orang jam waktu sholat pertama zuhur masih jalan. Jangan ngotot suruh berhenti, jangan. Entar waktu kedua bakal berhenti. Bisnya bilang begitu, entar jam 4 ngetem. Gak usah kita maksain, jam 1 bang berhenti bang, mau zuhur dulu bang. Jangan. Udah, jamak takhir lebih afdal. Gambaran kedua kebalikannya. Idza kana nazilan fi waqtil ula, di waktu salat yang pertama yaitu waktu zuhur, nazilan singgah. Wasairan fi waqti saniyah, di waktu yang kedua, di waktu salat asar, waktu asar jalan. Wa jam'ut taqdim afdalu bil ittifaq. Maka jamak takdim lebih afdal, sepakat para ulama. Jelas ya? Yang ketiga, idza kana nazilan fi waqtihima, apabila singgah di dua waktu. Di waktu pertama singgah, di waktu yang kedua singgah. Ente bawa mobil sendiri kan bebas. Au sa'iran fi waqtihima, atau sa'iran berjalan di waktu keduanya. Ya kayak bawa mobil sendiri dah. Bisa kita singgah di waktu pertama, bisa singgah di waktu yang kedua, bisa jalan di waktu pertama, bisa jalan di waktu kedua. Maka dalam hal itu fihi khilaf, ada perbedaan pendapat ulama. Inna Ibnu Hajarin, Al-Imam Ibnu Hajar berpendapat jam'ut taqdim afdal, jamak takdim lebih afdal. Model tadi itu. Bisa singgah di dua waktu, bisa jalan di dua waktu. Maka kata Ibn Hajar, jamak takdim lebih afdal. Kenapa? Li'anna fihi bara'atan lidhimmah. Karena fihi di dalamnya jamak takdim bara'atan lidhimmah, untuk terlepas, terbebas dari tanggungan. Udah sholat enak gak? Enak. Dari Ibn Hajar jamak takdim lebih afdal, agar terlepas dari tanggungan. Udah asar, udah sholat, udah enak. Wa inda Ramli, menurut Imam Ramli, jam'ut takhir afdal, jamak takhir lebih afdal. Kalau di dua waktu dia jalan atau di dua waktu dia singgah, maka jamak takhir kata Imam Ramli lebih afdal. Kenapa? Li'anna waqta saniyati waqtun lil ula. Karena waktu yang kedua, waktu asar itu atau waktu isya itu, waqtun lil ula adalah waktunya sholat pertama. Kan jamak takhir begitu. Jamak takhir mengakhirkan zuhur di waktu asar. Karena waktu sholat yang pertama, waktu sholat yang kedua itu adalah waktu sholat yang pertama.
Itu pendapat Imam Ramli. Ibn Hajar bilang, enggak, jamak takdim lebih afdal. Kenapa? Biar terlepas dari tanggungan. Imam Ramli bilang, enggak, jamak takhir lebih afdal. Kenapa? Karena waktu yang kedua itu adalah waktu sholat pertama. Jadi dia nggak mengeluarkan, nggak memajukan. Kalau jamak takdim kan apa? Dimajuin. Kalau waktunya belum masuk, dimajuin. Nah, ibaratnya begitu. Sehingga Imam Ramli mengatakan jamak takhir lebih afdal. Ya ente pilih salah satunya nggak apa-apa. Jadi ada 3 gambaran tuh. Seorang musafir, mana yang lebih afdal bagi dia? Jamak takdim atau jamak takhir. Nah kita lihat sikon kita masing-masing. Enaknya yang mana nih? Wah kayaknya jamak takdim lebih nyaman. Ya udah jamak takdim. Lihat. Kedengeran nggak? Mau kedengeran? Oh kedengeran. Berarti kedengeran. Terus saya. Ada pertanyaan nggak? Iya, pertanyaan. Tolong.